jajar lego itu tujuannya adalah yang pertama meningkatkan jumlah rumpun tanaman sampai batas tertentu sehingga dia bisa meningkatkan hasil. Jadi jangan ada persepsi atau pengertian kalau jajar lego itu hanya mengurangi satu baris tanaman. Tidak seperti itu. Jajar lego itu adalah membuat barisan tanaman itu menjadi lebih teratur sehingga apabila kita kurangi satu barisan tanaman, kita rapatkan ke pinggirnya satu barisan lagi. Jadi artinya populasi kita bertambah, bukannya berkurang. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau seandainya kita menggunakan jajar legowo 21 itu jumlah tanaman kita bertambah sebanyak 30%. Kalau seandainya 200.000 tanaman, berarti sudah bertambah 60.000 tanaman ya, 60.000 tanaman. Jadi kalau dulu 20 kali 25 ya 20 kali 20 itu berarti sekitar 250.000 tanaman per hektar. Kalau dengan jajar go bisa menjadi 280.000 tanaman. Jadi bertambah 30.000 tanaman. Nah, karena itu rumputnya bertambah sehingga dia hasilnya juga lebih meningkat. Jadi tanaman teratur itu sebetulnya memperbaiki pertumbuhan tanaman melalui cahaya, kemudian melalui persaingan antara penggunaan pupuk. Ya, jadi pupuk yang kita berikan itu antara tanaman dengan tanaman lain dapat merata semua mendapat. Ya. Kalau seandainya kita buat tidak teratur, ada yang rapat, ada yang renggang, sehingga yang rapat itu saling bersaing dia. Sehingga pasti ada yang satunya menjadi terkalahkan ya. Tapi kalau kita buat teratur, maka penggunaan pupuknya juga akan merata diambil oleh tanamannya. Kemudian juga jajar lego itu juga karena ada ruangnya. Jajar lego itu Bapak Ibu sekalian, intinya adalah arah barisannya Bu Sri, Bu ini arah timur barat. Jadi dari pagi dapat cahaya semua dapat, sore juga dapat. Jadi seperti itu. Kalau seandainya utara selatan, nanti malahan ada yang ternaungi. Jadi akhirnya tanaman kita juga tidak mendapat cahaya yang cukup. Dan kemudian jajar lego itu juga memudahkan kita memelihara tanaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya selama ini kita memupuk, kan enggan masuk ke sawah ya. Takut nanti keinjak rumputnya dan lain-lain ya. Nah kalau jajar lego bisa kita masuk di lorongnya itu, sehingga kita bisa memberikan pupuk yang rata. Jadi kebanyakan petani kita, kalau di sini sawahnya luas-luas nih. Kalau daerah lain sawahnya kecil-kecil, nyebar pupuk itu hanya di pematang aja Pak Weno. Pematang, sehingga bagian yang subur itu hanya di pinggir pematang ya. Di tengahnya kadang-kadang nggak dapat. Kalau jajar lego, kita bisa berikan rata. Jadi cara mengaplikasikan pupuk yang merata itu juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemudian juga bisa kita mengamati setiap saat, kalau seandainya kita mengendalikan hama penyakit, bisa kita amati. Nah, apakah di sini kan banyak penyakit beluk ya Pak ya, sundep, beluk ya. Nah, itu kan bisa kita amati ya. Dan mengaplikasikan racunnya juga kita lebih rata ya, lebih terarah. Kemudian juga kalau seandainya di sini kan air cukup ini, bisa juga kita gunakan sebagai untuk usaha tani mina padi. Jadi antara lorong itu bisa kita jadikan selokan kecil, bandar kecil, bisa kita pelihara ikan di sana. Dan memudahkan juga kita melakukan pengiringan dan pengaturan air. Pada hari ini kita sudah sepaham ya, sudah sepakat ya, bahwa jajar lego itu pinggirnya dirapatkan. Itu namanya peningkatan hasilnya nanti ada pengaruh tanaman pinggir. Kalau bahasa Inggrisnya border effect namanya. Jadi karena ada pengaruh tanaman pinggir itu, Bapak Ibu lihat di lapangan, biasanya kan tanaman di pinggir pematang itu lebih subur ya dibanding di tengah. Kenapa lebih subur? Karena dia lebih jarang. Ada pematang yang lebar. Cahayanya masuk di sana. Jadi ada pengaruh tanam pinggir. Jadi pengaruh tanam pinggir itu yang bisa meningkatkan hasil kita. Jadi begini, yang dasarnya jajar go itu memang rapat pinggir. Sesuai dengan tingkat kesuburan tanah kita ya. Sebetulnya semakin subur tanah semakin jarang Bu Sri. Nanti karena rumputnya menjadi lebih besar ya. Jadi lebih besar sehingga nanti kalau terlalu rapat dia berdempet gitu ya. Tapi kalau tingkat kesuburan tanah kita itu sedang atau malahan rendah, nggak apa rapat semua nggak apa-apa. Karena nanti justru rumput itu yang tumbuh juga segitu juga. Misalkan kita tanam 20 ke 20,
Mungkin anakan yang tumbuh itu hanya sekitar 8, 9 ya. 8, 9. Nah, kalau kita rapatkan di tengahnya nggak apa-apa, karena tetap juga 9, 10 yang tumbuh gitu kan. Tapi kalau tanah kita subur, kita buat rapat semua, nanti malah tanam itu malah dempet, rugi. Sehingga kalau dia subur, dia persaingan cahayanya Bu Sri yang lebih utama itu kan. Kalau terlalu subur nanti dia begitu kanopinya menutup semua, tanamannya itu semua, sehingga akan menyebabkan meningkatnya serangan hama dan penyakit. Ya. Sementara cahaya tidak masuk. Kalau di daerah Damasraya ini tingkat kesuburan tanah kita termasuk sedang nih Pak, sedang sampai rendah malahan, sedang sampai rendah. Yang subur itu daerah Hagam itu, Bukit Tinggi, Linto itu subur itu. Makanya di sana dia menggunakan jarak tanam itu bisa 25, bisa 30. Kalau Bukit Tinggi itu malah 30. Bukit Kusui itu kalau satu rumpun tuh bisa 80 Bu Sri, 80. Bayangan kalau seandainya kita bikin 15, udah nutup semua itu. Nutup, jadi akhirnya tanaman kita menjadi tidak sehat. Ya. Jadi jajar lego itu kan dasarnya tanur jajar itu Pak. Tanur jajar itu kan harus lurus ya, harus lurus ya. Jadi kalau menurut bentuk pematang tidak lurus juga, tidak, akhirnya cahayanya juga tidak rata masuk, kan arah timur baratnya udah nggak ketemu lagi ya kalau gini ya. Ya kalau 9 itu kan ketemu lagi dia jarak arah timur baratnya. Jadi sebaiknya memang lurus Pak. Jadi pinggir itu tetap aja lurus. Jadi nanti berapa bisanya ya sampai di situ sambung gitu kan. Jadi kalau memang dulu jajargo itu ada yang 41, ada 21. Tapi yang hasil penelitian terakhir itu justru yang lebih tinggi itu hasilnya 21. Nah, tapi sesuai dengan kebiasaan masyarakat, kemudian tingkat keterampilan masyarakat kita, kebiasaan masyarakat kita, ya ada 41. Karena kalau di Sumbar, memang petani kita lebih menyukai 41. Karena dia sekali tarik itu 4 rumpun dia, tinggal menambah kiri kanan. Dia belum bisa menarik 2 rumpun, itu bagi mereka kan. Jadi PTT ini, pengolahan tanam terpadu ini, kita kan sekarang SLPTT Bu ya. Nah SLPTT itu memang dasarnya adalah partisipatif. Jadi kita antara kelompok tidak bisa memaksakan harus 21 gitu kan. Kita sesuaikan dengan karakteristik masyarakat kita, kemudian ke tingkat kesukaannya. Ya suka 41 ya 41. 41 tapi nanti populasinya hanya meningkat 15%. Nah, jadi hasil kita dapat 15% juga. Nah, tapi kalau nanti dihitung-hitung lagi rumit, biaya tanamnya menjadi lebih banyak, akhirnya kan nanti impas juga ya. Impas ya kita gunakan 41. Jadi salah satu PTT itu memang dasarnya itu memang partisipatif. Nah, di samping teknologi yang kita gunakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, PTT itu ada sebetulnya beberapa komponen teknologi dasarnya. Yang pertama adalah kita harus menggunakan varietas yang unggul. Ya, varietas yang unggul. Ini kan varietas unggul nih Bu ya. Kemudian menggunakan benih bermutu, berlabel. Ini benih berlabel nggak Bu? Gunakan. Turunan. Nah, kemudian ini benih varietas unggulnya udah betul nih. Benih berlabelnya belum. Ini sebetulnya kalau kita yakin itu kualitasnya bagus, jadi benih berlabel itu sebetulnya dia udah teruji, sudah dijamin ya. Dia tidak ada lagi campurannya, sudah katakan tidak ada campuran murni ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk benih ini untuk konsumsi kita ya, kita kelompok, misalnya kita punya benih impari berapa tadi? Impari 32. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau mau jadikan benih harus dipisahkan. Misalkan berapa petak? 10 kali 10 meter ya. Nah itu diseleksi. Nah, mana yang menyimpang dari benih dari awal dari bentuk semula kita buang. Sehingga nanti itu kita pelihara jadi benih dan panennya juga tidak sama. Panennya agak telat sedikit sekitar seminggu. Itu yang kita jadikan benih. Tetapi benih ini tidak bisa dijual ke luar tempat lain untuk konsumsi kita sendiri, untuk kelompok kita boleh. Kalau kita ingin memperbanyakkan benih, kita harus tahu dulu deskripsinya. Nah, deskripsinya harus tahu dulu. Misalkan bentuk daunnya seperti apa, gitu kan? Umur berbunganya seperti apa, bentuk batangnya seperti apa. Nah, itu harus kita diamati lapangan. Kalau yang menyimpang dari deskripsi, kita buang. Itu sudah sama dengan rujing pembenihan ini sama. Rujing itu dimulai dari persamaan sudah mulai itu Pak.
Di persamaan saja udah tahu kita itu kan, kita lihat. Oh ini katanya ada campuran, kita buang. Nanti umur berbunga juga kita rujing. Sebelum panen juga kita rujing. Jadi kalau saya nanti mulai berbunga, ada yang duluan berbunga, itu juga nggak bagus. Ketinggian beda, jadi itu. Jadi boleh kita gunakan, kelompok tani kita bikin benih sendiri, boleh. Tapi tidak boleh dijual, tidak boleh dilabel, kan seperti itu. Ya, jadi kalau dilabel harus melalui penakar. Jadi apa mengimpari 32 kalau ingin jadi penakar benih, harus ada benih pokok dulu. Nah, di benih pokok. Jadi pokok nanti diperbanyak, didaftarkan BPSB menjadi benih sebar. Nah, itu boleh dilabel tuh. Keluar labelnya, label benih sebar, benih-benih pokok. Benih pokok ini juga kan, penakar ini juga bisa mendapatkan benih pokok dari penelitinya, benih dasar namanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau udah jadi penakar benih, boleh dilabel. Itu bisa tuh dijual. Legal itu. Tapi untuk keperluan kita kelompok saja, boleh kita bikin benih kita sendiri. Asal kita tahu karakteristiknya, deskripsinya. Kalau yang beri 32 itu apa ciri-cirinya. Kita harus tahu, kita cocokkan. Nah, yang menyimpang itu kita buang. Itu boleh. Apa ciri-ciri benih bermutu adalah yang pertama, dia campurannya tidak lebih dari 2%. Campuran lain. Kotorannya juga, misalkan kotorannya ada pasir dan lain-lain. Kemudian daya kecambahnya. Daya kecambahnya di atas 95%. Jadi daya kecambah itu gampang, Bu. Pak Ibu mengujinya. Kita ambil seri 100 biji. 100 biji, nanti kita bikin kayak bikin tempe itu. Masuk ke atas koran, kita kasih air. Tisu bisa. Nanti kita buka. Nah, nanti seminggu setelah itu kita hitung berapa yang tumbuh. Nah, ya, kalau 100 tumbuh 90 berarti daya kecambahnya 90%. Jadi kita ambil sampel benih itu kita uji. Nah, itu daya kecambah. Jadi kalau benih bermutu daya kecambahnya itu di atas 95%. Makanya ada perlakuan ketika sebelum kita semai itu ada perlakuan. Benihnya direndam dulu, yang melapung kita buang keluar. Malahan yang lebih ininya ada indikatornya pakai air abu, kita pakai telur ya, nah, garam. Jadi nanti kan BD-nya menjadi lebih tinggi ya, sehingga yang setengah berisi pun dia akan naik melapung. Tapi kalau dengan air yang setengah berisi itu terendam. Nah, jadi betul-betul yang kita semai itu adalah yang betul-betul bernas. Yang ketiga adalah penggunaan bahan organik. Ya, penggunaan bahan organik ya. Jadi bahan organik itu bisa pupuk kandang, bisa kompos jerami padi, bisa kompos tanaman. Nah, kemudian apa guna bahan organik ini? Bahan organik ini adalah untuk memperbaiki struktur dan kesuburan alamiah tanah kita. Karena yang kekurangan bahan organik, berapapun pupuk diberikan, sebagian pupuk akan hilang. Tapi kalau dia bahan organiknya banyak, pupuk yang kita berikan itu disimpan seperti cadangan makanan, seperti gudang lah. Jadi fungsi bahan organik itulah gudang pupuk. Misalnya kalau nitrogen urea kita berikan, ureanya masih disimpan dalam bentuk NH4, ya. Masih disimpan di sana, nanti bisa diambil tanaman. Tapi kekurangan bahan organik, nanti ureanya akan lepas, hilang dia. KCl yang kita berikan juga demikian, disimpan, bisa diambil oleh tanaman. Kemudian dia juga mengandung unsur mikro. Kemudian dia juga memperbaiki tekstur dan kesuburan tanah kita. Jadi bahan organik memang penting. Bahan organik adalah kunci kesuburan tanah. Kalau itu sawah itu sekitar 2 ton sudah cukup. Kalau udah setiap musim kita berikan 1 ton sudah cukup. Nah, itu yang ketiga ya. Varietas unggul, benih berlabel, penggunaan bahan organik. Kemudian pemupukan berimbang. Ya, pemupukan berimbang. Berimbang itu artinya tidak harus lengkap. Semua kita berikan kasih pupuk N-nya kasih, P-nya kasih, K tambah lagi unsur mikro, CAMG sampai 16 kita masuk ke tanah. Itu tidak pupuk berimbang, mah. Itu adalah pupuk lengkap ya. Yang berimbang itu adalah ketika kita memberikan pupuk yang memang dalam tanah itu kurang. Yang berlih tidak perlu kita pupuk lagi. Nah, sebetulnya kita punya alat itu. UTS namanya. Perangkat uji tanah sawah. Nah, itu bisa diuji tanah sawah kita dari buah ke lapangan, nanti kita uji berapa P-nya, berapa K-nya. Yang sering bermasalah itu unsur P dan K. Kalau nitrogen, urea, itu harus musim tanam.
Karena memang kecuali kita beri tambahan organik. Di bahan organik kita berikan itu bisa menggunakan pupuk urea, bisa menggunakan pupuk P. Kemudian, tapi kalau tidak kita berikan pupuk organik, kita kasih 1 ton pun pupuk N ini di lapangan, tidak akan ada sisanya saat panen, dia akan hilang. Tapi kalau pupuk P, pupuk K kita berikan ke tanah, itu kalau pupuk P itu hanya 10% yang diambil oleh tanaman. 90% sudah tersisa.